satu-satu. Ya, kalau yang ayat itu khusus untuk orang di luar Yahudi. Tapi ayat yang menyatakan aku hanya untuk domba-domba Israel, itu bukan. Maksudnya beda ya. Suka-suka lah ya. Oke, mungkin Bang Jibril ada yang mau disampaikan? Belum ada sih Bang, Oh, karena sepertinya belum ada literatur, belum ada. kukira ada yang mau Boleh dibagikan. ini rubber ice nih, Bang Jo. Jangan, Ji jangan, aja jangan. pamit. Ji aja dulu pamit dulu Bunda Abang. Iya, kasihan si Dede nih. Iya, Dede sampai merajuk. Itu ya WA-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, boleh lanjut Pak Framing. Mau nanya sekali ya. Iya. Udah masih ada oke. tokennya nggak Bang Rabar? Ini sekarang sekali nanya harus beli token dulu nih. Oh gitu. Ya, ya. Ini yang terakhir kali gue nanya nih. Oke Bang Jul ya. Boleh ya? Boleh, token gratis lah. Siap. Di surga 72 bidadari bisa melayani apa saja termasuk hubungan badan, apakah betul? Boleh saya jawab yang ini Gurunda? Jangan tampilkan dulu ininya. Kita minta datanya dulu Bang Jibril. Oh siap. Silakan datanya tampilkan dulu Bang. Mana Bang Rabar? Oh, saya lagi di luar. Oh, di atas pohon. Dia lagi di atas pohon katanya. Oh, di bawah pohon kurma. Kirain di kandang kambing, di kandang domba. Gimana Baik. tuh Bang? Itu Bang. Apa yang dijawab datanya nggak ada? Gimana sih ente? Nah, kan terusnya, nah kalau berhubungan badan kan pasti punya anak, Bang. Apakah di surga bisa punya anak lagi? Enggak, Bang. Tunggu, sejak kapan Gimana pasti? mana itu yang menuduh yang bawa dalil. Abang kan Iya. menuduh tapi nggak bawa dalil gitu loh. Kita gimana mau membela diri tanpa dalil gitu loh. Tapi bisa aja sih saya tunjukin karena segitu jauhnya abang dari kebenaran gitu loh. Nggak usah. Bang Jibril nggak usah. Nggak apa-apa. Enggak, kita untuk edukasi gini nih, tunggu ya. Jadi ada pernyataan Rabar yang cukup mengejutkan ini, yaitu setiap berhubungan badan pasti dapat anak ya. Jangan gitu Ya, Pak. sejam. Iya, kasihan tuh Pak Framing. Udah berapa kali hubungan badan waktu tuh? 1000 kali. Nggak dapat anak. Sampai konsultasi sama Bang Dewa, akhirnya baru bisa dapat. Rupanya apa? Iya. Salah colok dia. Lewat belakang Betul. dia. Salah colok dia. Dan ternyata Pak Framing ini bukan hasil hubungan badan, bukan. Pak Framing ini hasil dari bapaknya coli di kamar mandi, jadilah Pak Framing. Kasihan ini Pak Framing. Jangan kayak itu. Bercanda ya, tadi bercanda. Kalau soal 72 bidadari benar ya? Apalagi benar ya? Mana datanya, Rabar? Mana datanya? Kan itu kamu dengar dari Polikarpus kan? Dari siapa? Sokatul, dari pembenci-pembenci Islam, betul nggak? Bukan pembenci. Karena mereka bukan ayatnya semua tertulis. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kasih Bang Jibril jelasin lah, biar senang lah Bang Rabar ya. Ini aku kadang-kadang bingung lihat teman-teman ini kebenciannya nyata sekali. Meskipun beliau menuduh tanpa dasar ya. Itu di Sunan Tirmizi 1586. Di sini ditulis 72 bidadari. Itu kalau kita lihat sanatnya itu dari Al-Miqdam, Khalid, Bahir, bin Sanad, Bakiyah, Nur, Aim, sama Abdullah. Ini kenapa nih warna pink gitu loh. Kita lihat. Biar cantik Bang. Ini warna pink apa? Biar cantik. Buruk hafalannya. Mungkin suara saya jauh ya. Suara saya oke kan? Keren seperti biasa Bang Jibril. Ini buruk hafalannya. Kalau kita klik buruk hafalannya ini artinya syaduk. Buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Saya kasih dua nih. Hadis ini ada dua. Di sini sama di ada satu lagi itu di nomor 31 kalau nggak salah nih. Musnad Ahmad 10511. Nah, ini begitu kita lihat rawinya, Syar bin Haswad ini ping juga. Berarti kurang ya buruk hafalannya. Dan hadisnya do'if, bukan syahih. Gitu loh. Jadi yang meriwayatkan hadis ini kurang lebih, tapi tetap lebih bagus daripada Alkitab. Tapi hafalannya kurang gitu loh. Itu aja sih jawabannya.
Ya, jadi gitu ya. Terima kasih. Mungkin kita tanya Bang Framing lah. Tadi kami sempat debat sama orang yang mengaku sebagai pengajar kekristenan, mengaku ya, karena kita juga nggak tahu benar atau enggak si Kanjeng itu ya. Dia mengatakan bahwa Quran kalian bla bla bla, terus sudah dibantah sama Bang Jibril dengan data, dan begitu ditanyakan balik, itu sanadnya bagaimana tuh manuskrip itu? Apakah memang ada hubungan dengan Yesus atau hanya tulis-tulis sekedarnya, atau enggak orang lagi gabut nulis manuskrip, tiba-tiba manuskrip gabut itu ditemukan beribu-ribu tahun kemudian malah dijadikan kitab suci. Pak Framing bisa jelaskan sebagai seorang pengaku juga ya, pengaku guru juga ini soalnya. Silakan Pak Framing. Halo Pak Framing. Halo. Halo, aku bisa nanya nggak? Aduh, nanya lagi, udah beli token? Oke lah, kasih lah. Udah. Ya, mana tokennya? Jangan bilang udah aja. Ya silakan Dedel. Oh, Bang Jul, sorry kita turun dulu Bang Jul ya. Ya nanti balik lagi ya, Raber ya. Lucu soalnya. Sebentar Pak Ruber. Yap. Pak Ruber, sebelum Pak Ruber turun, Iya, tunggu. Bang Dewa mau ngomong sama Raber, silakan. jadi sebelum nanti Pak Ruber turun, naik lagi ke sini, bahwa yang namanya satu masalah lebih baik dipelajari dulu, ditampilkan dulu gitu kan, supaya kami bisa membahas itu. Nah, adapun mengenai soal hadis ya, hadis itu tergantung dari jumlah periwayat. Waduh, kena repot nih nampaknya. Ya, kena repot Bang Dewa. Ya, oke mungkin gini Pak Framing. Aku mau Tadi nanya kami, juga, Bang. iya kami nggak kena repot ya. Jadi kami tadi sempat bahas tuh sama orang yang mengaku sebagai pengajar kekristenan, masalah teks ya, teks-teks yang ada. Ya lanjut Bang, kabar. Jadi dia terakhir nggak bisa menjelaskan tentang sanad ya. Sanad dari manuskrip itu dari mana asal usulnya gitu. Kok bisa dipercaya sebagai kitab suci? Takutnya kan tulisan-tulisan orang di masa lalu yang lagi gabut, atau mungkin orang yang saking fansnya dengan kekristenan, tiba-tiba manuskripnya itu atau papirusnya itu ditemukan beribu-ribu tahun kemudian, kok malah dijadikan patokan kitab suci, Pak Framing? Apa sih dasarnya itu diambil gitu? Hanya karena tulisannya tentang cerita Yesus, atau memang penulis manuskrip ini Pak Framing kenal gitu? Nah kan hilang lagi dia, memang parah juga nih Pak Framing nih. Begitu orang tanya pura-pura nggak dengar gitu. Saya baru sadar ada Ustadz Alif di bawah, jadi malu jelasin. Ustadz Alif silakan. Jadi begini. Nah, bicara tentang manuskrip atau kode, itu harus kita pahami segala yang dicatat itu berawal dari namanya lisan. Ya, lisan-lisan dari apa yang disampaikan oleh murid-muridnya tentang pengalaman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, tentu saat diajarkan, tidak seperti sekarang, seorang sekolah di bangku kuliah atau di SMK gitu, di SMA, langsung dicatat ada buku tulis, kan tidak, karena zaman itu tidak seperti itu, nggak ada itu. Tetapi setelah lama, beberapa kali, dan dikuatkan pernyataan Yesus setelah dia mati, bangkit, naik ke sorga, dan hadir dia di dalam keilahiannya, maka tentu murid-muridnya ini dikuatkan lagi oleh Roh Kudus untuk mencatatkan itu, apa yang pernah terjadi diajarkan oleh Yesus. Nah, oleh karena itulah maka ditulislah itu dalam bentuk mungkin tulisan-tulisan, kalau sekarang disebut diare ya, tulisan catatan-catatan kecil gitu. Nah, dari catatan-catatan kecil itulah digabung, itu dikumpulin, dan itulah yang menjadi lembaran-lembaran yang disebut dengan perkamen-perkamen. Nah, setelah itu muncul dari berbagai informasi, itulah makanya yang ditulis di dalam Kisah Rasul oleh Lukas, dikatakan setelah aku meneliti, maka aku mengumpulkan semua cerita-cerita tentang Yesus. Itu maksudnya dari buku-buku perkamen-perkamen atau catatan-catatan itu, lalu dia bukukanlah itu.
Oke. Itulah yang disebut dengan kitab yang sekarang yang kita tulis gitu. Oke, artinya Lukas mengumpulkan ya. Kebenaran tulisan itu seberapa otentik Pak Framing? Bisa jadi itu karena terlalu ngefans, jadinya tulisnya terlalu dilebay-lebaykan. Bisa nggak Pak Framing? Tentu pastilah kebenaran itu karena ngefans banget, pasti begitu. Iya, artinya Tapi ada kemungkinan ngefans lebay dong. ini, tar dulu. Ngefans ini bukan ngefans seperti seorang masyarakat punya penyanyi ngefans dia atau pemain bola, bukan begitu. Ngefans ini adalah sebuah pengalaman hidup bersama-sama. Kalau pemain bola sama ngefansnya kan nggak bersama-sama. Iya, Dia kalau hanya ini lebih ngeri. nonton dan melihat. Nah, Oke. kalau ini kan lebih hidupnya, cara makannya, cara ngajarnya, cara komunikasinya, kematiannya, kebangkitannya, sampai ke dia naik ke surga. Itulah yang membuat mereka ngefans sekali dalam bahasa sekarang. Kalau istilah kita disebut terlalu percaya gitu. Oke, Pak terlalu Freddy. percaya mereka. Oke, yang dikumpulkan sama Lukas itu apa tulisan orang yang hidup sama Yesus atau bisa jadi orang yang sembarangan nulis? Ya tentu dari murid-murid yang bersama dengan Yesus lah. Kalau Dari yang mana tahu? sembarangan kan berarti kalau diambil Dari mana tahu? dari orang yang bukan muridnya ya itu sembarangan. Iya, dari mana tahu itu dari murid Yesus? Tapi Karena kalau nggak yang ada dari catatan muridnya kaki. tentu kan dipercaya. Tapi nggak ada catatan itu dari muridnya loh Pak, yang dikumpulkan sama Lukas. Ada nggak bukti? Lo kok nggak ada? Kan udah disebut di situ. Setelah aku mengamati dan menemukan kesaksian-kesaksian dari, khususnya kalau kamu baca nanti dari 1 Yohanes 1 ayat 3 atau 1 Yohanes 3 atau ayat 1 itu yang telah mereka raba, yang telah mereka lihat, yang telah mereka pegang, itu malah mereka itulah murid-muridnya. Oke, mungkin Bang Alif sama Bang Jibril diladeni dulu ya. Saya mau Isa dulu. Silakan. Sama Bang. Ya mungkin Ustaz Alif mau diladeni, Pak Framing. Bang Dede. Bang Iya, Dede. iya. Iya, gimana Bang Dede? Aku belum sempat ngomong, belum bertanya Oh, iya. juga nih Bang. Mohon maaf ya. Tunggu dulu, aku mau cek dulu Ustaz Alif bisa nggak? Soalnya aku mau Isa dulu. Framing ini bentar ngomong, lagi iya, Pak Framing ini ngomong sesuka hati. 5 sampai Udah, aku iya, masih- makanya Bunda Rahma itu biasanya. Framing Ya, itu gas. nggak sembuh dari penyakitnya dia framing. Ini Ya udah, terapisnya aku Bunda Rahma ini. Bang Dede, Harus lanjut ya siapa sama lagi nih kalau nggak iya. ngomong. Nggak, sama Bunda Rama. Bunda Rama ini luar biasa ya. Oh Bunda Enggak, Rama. enggak. Oke, Bunda Rama. Biasa di dalam. Oke, Bunda Rama. Aku bisa nanya nggak? Jangan tanya melulu, Oke. kamu siap jadi ditanya ya. Ya kan aku nanya, jangan kejang-kejang Bunda. Maksudnya gini, mau nanya aja. Ini dialog dua arah ya. Jadi kamu juga harus Iya. siap tanyain. Ntar kalau sudah bertanya kabur, ku ikat kakimu dulu ya. Jangan kabur. Silakan. Aku nggak kabur Bunda. Intinya jangan ditendang aja. Kalau ditendang kan berarti bukan aku yang kabur gitu. Oke, lanjut. Apa? Oke Bunda, aku mau nanya. Sebenarnya yang diajaran, maksudnya dalam yang Bunda tahu itu kalau Yesus itu di mana? Dia di surga apa di neraka? Yang aku mau nanya aja sama Bunda. Yang Bunda tahu. Kalau di Bunda. menurut paham kita orang Islam, Yesus diangkat ke langit. Uranon itu di Bible ya. Original teks original aslinya itu Uranon. Itu di langit, diangkat ke langit. Bukan paradiso Oh, ya. kalau dalam bahasa apa Bunda? Tahu lo Ibu Rama, Oh, tahu. diam kau. Original teks di Bible itu. So tahu lo Bu Rama, so tahu lo. Kayak begitu, coba kau framing tuh, coba kau tengok framing. Framing ini gimana? Framing Itu kan saja merajuk aja. kan Bunda. Gitu Iya Bang. kan? Tapi menurut gini sedikit lagi ya, menurut Tapi, pengertian iya, aku kan- Judaism nih, aku kasih tahu Sabar, Judaism Bunda, ya. jangan takut, Kalau Bunda. kita enggak kan kamu tanya tentang gimana tentang Yesus. Makanya Menurut kami, tapi menurut Judaism Yesus itu direbus di tinja panas di neraka, itu Talmud Yahudi ya. Tapi Di kami neraka, orang menurut Islam Bunda. itu memulia. Hah? Itu di ayat mana Bunda? Coba kalau boleh tahu sih. Tahu nggak sih itu Talmud? Talmud itu kitab terpenting orang-orang Yahudi. Talmud Yahudi. Kitab oralnya. Nah, gini,
Kalau kami itu orang Islam memuliakan Nabi Isa atau Yesus, ya. Kalau Yahudi ekstrimnya itu memuliakan Nabi Isa. Tahu lo Bu Rahma, tahu lo tahu. Mau lihat datanya di gitu, Talmud. Mau lihat datanya di Talmud. Kamu kalau memuliakan Isa aja, nggak usah bawa Yesus. Ya nggak Alif. Nah, Kalau Isa aja, nggak usah bawa Yesus. Katanya bilang, Ya Yesus itu Isa bagi kami. iya, Yesus Isa adalah aja, Nabi nggak usah Isa, pakai Bang. Yesus. Mana si framing ini kau ini? Yesus Nabi Isa, kalau Yesus Nabi Isa, kenapa kata Bunda bilang Yesus disiksa di Isa, neraka? orang Isa Itu memiliki kan Torah. Itu menurut Yahudi. Menurut Yahudi Judaism bilang itu di Talmudnya. Kalau kami enggak. Menurut kami Yahudi memuliakan. Kalau kami itu di Al-Quran ya, kalau kita baca, kalian baca ya. Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. yang didekatkan. Ya menurut Ya, orang-orang. menurut Bunda, Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu siapa ya Nabi? Kok Bunda Rasul. kaget? Utusan. Kan kaget, Iya, Rasul. aku heran. Iya. Aku heran di Kok iya, mana Rasul? kalau Iya, kan? nanya melulu. Tadi Bunda bilang Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Di mana Rasul Isa, Nabi Isa dapat wahyu? Bu Rama, di mana Nabi Isa, Nabi Isa, Rasul Isa dapat wahyu? Coba di Gua Hira kah? Coba. Ini orang. Bagaimana sih kamu itu? Dia Aduh dikarenakan Bunda, jangan. sama Injil. Sejak dalam buayan dia sudah bisa ngomong itu Nabi Isa dalam Al-Quran ya. Ketika bundanya dituduh berzina, dia membela bundanya. Itu dalam Al-Quran dia membela ibunya. Enggak, ibu saya ini bukan termasuk. Pokoknya dia bela lah gitu ya. Tapi kalau di Talmud, dengar dulu. Di Talmud Judaism yang sering kau bilang bela itu ya, orang Yahudi sana itu, malah dia bilang apa? Yesus direbus di minyak panas. Yesus, dengar dulu ini framing ini kenapa nih? Kok sudah tua nih tapi telingamu di mana? Kok pasang bela? Isamu itu dapat wahyu di mana? Kalau Muhammad kan di Gua Hira. Betul Di mana? Mau ku kasih lem Korea Di mana? Di gua apa? Di gua apa tuh? Oh, Gua Hira. Bunda, jujur aja maksudnya gimana Bunda? Sebenarnya yes, itu siapa? Isa itu siapa? Kok bisa disamakan gitu? Kok dimencocok-cocok kronologi gitu? Ya itu beda bahasa aja. Masa orang Yahudi namanya Beda bahasa. Yunani? Bahasa Yunani itu Yesus. Itu bahasa Masa Yunani. Isa lahir di Arab? Diam dulu. Masa Isa lahir di Arab? Framing, kampret. Kau diam dulu. Isa kok lahir di Arab, aneh-aneh aja. Iya, itu kan beda bahasa aja. Bunda udah mulai kejam. Kok nggak ada santun ya sama perempuan ya, sama orang yang lebih tua ya? Emang kayak gini ya ininya ya. Kalau ada yang nggak tahu, kalau di sini nggak ada yang tahu. Bang Kalau Jibril di sini, memang iya. begini. Memang dia begini nih. Model begini memang si framing ini. Iya, kalau nggak ada yang tahu, Yesus itu sebelumnya namanya Yosua, itu di Ibrani itu Iso, jadi Isa di Arabnya. Kamu kalau nggak tahu, jangan menghina, jangan menjatuhkan orang gitu loh. Itu menunjukkan kualitas kamu gitu loh. Dari tadi ada data yang kamu sajikan, nggak ada, tapi begitu. Iya, maaf. Bisa kita, Bang Jibril. Enggak, maksudnya izin mau nambahin. Bisa kita jawab. Silakan. Framing, bisa kita jawab, tapi si framing kampret ini nggak mau diem. Gini. Bisa aku jawab semua Gini. itu. Itu udah Bunda. gini ya. Betapa Gini, bahagianya framing. dia. Tengok dia, betapa bahagianya dia. Camprot katanya si Framing. Bunda Rama, jangan maksudnya gini. Sebentar Pak Dede. Lo nggak yang bisa dipahami lo nggak bisa gini. nggak punya data. Bukankah Nabi Isa dia itu adalah yang asalnya dari Nazaret. Nazaret itu perkampungan orang suku Arab. Nah, beda sama Yesus yang menurut Premi, Yesus itu dari Yunani. Loh, kasih lem Korea mulut Anda ini nggak pernah baca sejarah berarti ya? Sejarah Nazaret itu dari mana? Asalnya dari mana itu nama Nazaret itu? Nazaret, makanya
saja di dalam Al-Quran juga ada bagaimana itu? Framing, kau baca sejarah, baca data, asal mula Nazaret itu, kau baca lah ya. Saya nggak mau, udah capek ngasih umpan kau terus dari dulu. Nah, terus begini, kalau kau mempermasalahkan akhirnya Nabi Isa dari Arab, kok bisa dari Arab? Padahal sementara kalau memang dia asalnya itu dari Nazaret, Nazaret itu adalah perkampungan Arab. Nah, sementara kalau kami permasalahkan berarti Yesusmu itu dari Yunani. Dari mana seorang nabi utusan Tuhan diutus kepada bangsa yang tidak kenal sunat? Tapi kan Jawab. kalau Yesus dari bangsa Israel kan? Ah, itu dari Yunani kayaknya. Iya, Yesus kan Yunani itu. Nggak ada orang Israel itu Oh, namanya yang bilang itu ujungnya itu. Yang Isa itu dari mana coba? Loh, tadi framing itu dia membawa narasi dari mana itu, dari Arab itu. Kenapa jadi bawa-bawa gitu? Tidak ilmiah diskusinya. Tapi saya masih bisa pendekatan ilmiah karena dia asal kampungnya itu di Nazaret. Nazaret itu adalah perkampungan Arab di situ, suku Arab di situ yang ada di Israel. Nah, kalau Yesus, nah ini kalau cari kita bodoh-bodohan istilahnya nih, jadinya begini nih gitu loh. Makanya framing gaya diskusinya maju dikit lah. Masa dosen ngajarinnya mundur terus dari dulu? Majulah kita. Nah, sekarang begini ya. Ketika membahas juga tentang pewahyuan, bagaimana dia menerima wahyu. Loh, Tuhan itu kan memberi wahyu. Namanya wahyu itu memberi pemahaman kepada nabi dengan cara Tuhan kehendaki. Makanya ada di dalam Al-Quran. Namanya wahyu itu salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan hambanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran surah 42 ayat 51. Jadi dia memberikan pemahaman kepada hambanya secara langsung, baik langsung atau melalui mimpi, atau dia berbicara di suatu tempat di balik hijab, atau mengutus orang utusan. Lah contoh, dia diberi paham, dia diberi bisa bicara. Di mana poinnya? Ketika dia masih bayi, dia berkata, "Qala ini Abdullah atanil kitab." Nah, itu wahyu dari Tuhan. Tuhan mengajarkan agar dia walaupun dia bayi bisa bicara. Konsep seperti ini nggak ada di Kristen. Ketika saya tanya, aku berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, bagaimana caranya Tuhan berfirman kepada Yesus? Sampai kiamat kurang 2 menit juga akan ada jawabannya, framing. Ya, assalamualaikum buat Bang Al. Iya, siap. Ini udah siap. Udah. Ya. Gimana? Udah, Kak. Ya, silakan. Gini, Siapa punya giliran? aku mau nanya. Aku kan ingin bertanya, Bang. Nggak boleh aku bertanya. Siapa yang bilang nggak boleh? Ada yang bilang nggak boleh? Nggak tahu juga sih. Kalau nggak, Loh, ada yang bilang nggak boleh? Nggak Nggak ada. Ya, jadi jangan diasumsikan sendiri, ya, Bang. Inilah. itu aku boleh bertanya, Bang. Boleh, inilah jangan dibawa-bawa Berarti asumsi, boleh bertanya, teman-teman. Bang. Boleh, Bang. Itu Iya, enggak makanya mau aku bilang boleh dulu. bertanya nggak? Boleh, jangan suka asumsi. Inilah kalau orang suka asumsi, terakhir agama pun agama asumsi, bahaya. Oke, itu nggak asumsi kok. Siap. Ini nggak asumsi. Aku hanya ingin tahu aja kan. Yang aku dengarkan bilang Yesus disiksa di neraka. Hah? Kata Siapa yang Bunda bilang? Rama. Makanya aku ingin tahu. Masa Yesus disiksa Iya kata Bunda sih, Rama? Kata orang Yahudi. Iya, tadi aku yang dengar sendiri di sini Bunda Coba Rama. tanya Bunda Rama. Kan aku nanya Bunda Rama, tadi. benaran ada Bunda bilang gitu? Rama, Wah, ini Bunda Bunda Rama tidak Rama. ada lu fitnah. Ada bobo nih Bunda Rama. Enggak, kalau dari literasi atau data-data orang Yahudi Aku, ada. Bang, turun dulu. Aku kena peringatan. Aduh Itu di Bunda Rama, Talmud. jangan dulu pergi Bunda. Bentar aku naik. Aku Aduh. kena peringatan. Oke, ada yang lapor Jangan dia gitu lah nih. Bunda, kan belum habis pertanyaannya. Aduh, Bukan. nggak bisa Ah, dijawab lagi diam aku dulu. nih, malas lah. Diam dulu. Jadi Bunda Rama direspon. Bang Dede santai aja lah. Tadi kan pertanyaannya udah dijawab juga. Satu-satu lah, pelan-pelan. Iya, ini ada yang report ini, nggak benar ini. Oten-oten nih ngeri kali ini. Report orang aja.
Ya kalau berdasarkan literasi Yahudi ada memang dikatakan seperti itu, tapi Yahudi yang ngomong bukan Islam. Itu udah balik Bunda. Halo Bun. Halo Bun. I love Allah ini Muslim soalnya, udah banyak kali Muslim di atas loh. Ya mohon maaf ya, kita utamakan karpet kuning untuk teman-teman. Kalau perlu ya kalian tanya tentang Islam lah, mana tahu setelah mengetahui tentang Islam kalian bisa mendapatkan hidayah. Karena tujuan kita ini menyadarkan teman-teman akan kebenaran Islam. Ya bukan ingin kontok-kontokan cari menang kalah, nggak ada gunanya itu. Ya kita di sini bukan sedang nyari siapa yang lebih keras-keras suara, siapa yang lebih jagoan ya, apalagi nyari uang, enggak. Kita di sini benar-benar murni ingin mengajarkan teman-teman kebenaran. Ya, semoga bisa didapatkan. Ya, mana Bunda Rama? Belum bisa naik, Bunda? Oh, lagi ganti akun mungkin. Ya, mungkin ada yang dengar tadi waktu Bunda Rama ngomong. Bunda Rama bilang dari Talmud, Yesus di neraka menurut Yahudi. Menurut Yahudi benar. Nggak ada. Menurut Yahudi benar. Kalau menurut ini ya, bukan dari Yahudi istilahnya kitab suci mereka, enggak. Tapi dari orang-orang Yahudi punya pemikiran, ya, ada yang mengatakan Yesus dibakar, ditinja panas gitu kan. Bukan menyadarkan, memualafkan ya. Setelah sadar ya mualaf. Itu kan satu paket. Mau gimana? Orang sadar pasti mualaf gitu. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan dari Pak Framing, tumben dia. Pak Framing. Waalaikumsalam, Bang Al. Ya silakan Bang Al. Ada yang mau disampaikan? Jadi gini, Alif, kalau kalian mau membuktikan data bahwa Yesus adalah Isa dan Isa adalah Yesus, kumpulin data kamu dari Al-Quran, baru komparasi kepada Alkitab. Jangan kamu ngorek-ngorek dari Alkitab, kamu Alif. Tapi Pak Pak Framing, itu kan Isa kan sudah nggak ada lagi tuh kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus. Tapi gereja Isa Al-Masih kok masih banyak ya? Nggak bisa Sekarang diganti. udah diganti kalender kenaikan Isa Al-Masih, tapi sudah kenaikan Tuhan Yesus. Iya kenaikan iya. Cuman yang aku bingung gereja-gereja tuh masih aja gereja Isa Al-Masih tuh nggak bisa ditukar tuh Pak Framing. Nanti saya perintahkan supaya dihapus itu, nanti diperintahkan dihapus itu. Nah ini baru mantap. Ini baru namanya toleransi. Gas-gas Pak Framing. Berapa lama? Biar kami tunggu Pak Framing. Biar jangan omdo aja. Ya sesuai wahyu dari Gua Hiro dulu, nanti wahyu dari Gua Hiro. Nah, inilah yang gak enak kan, ujungnya PHP. Awalnya aja keren, kayak janji caleg aja lama-lama nih Pak Framing nih ya, kayak janji caleg, gaya-gaya aja rupanya. Oke, silakan dari Bang Al ada yang mau disampaikan buat Pak Framing yang kerjanya cuma bisa framing. Ya, Anda mau memperkuat sedikit tadi pernyataan Ustadz Alif tadi biar buat Pak Framing. Ya, dari mana Yesus itu? Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan asalnya dari Babilonia, Babel ya. Ya Babel betul. itu di mana? Babel itu Irak. Irak itu sampai sekarang 80% penduduknya berbahasa Arab. Ya. Oke lah katakanlah mereka pakai huruf Mesmer segala macam. Iya, tapi itu Arab purba jatuhnya. Sudah diteliti. Huruf Mesmeria itu huruf paku itu ya. Itu grammar segala macam, itu kaidahnya, nahunya segala macam itu Arab 80%. Dan terbukti sampai sekarang dalam fakta sosial bangsa Irak itu 80% berbangsa Arab, rasnya Arab, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian anak keturunannya siapa? Ishak, Yakub, ya. Dari Yakub lahir Bani Israel. Jadi Bani Israel itu bukan Yahudi. Bani Israel itu dari Ibrahim, dan Ibrahim itu masih ras Arab, ya. Nah, baru Yahudi. Yahudi dari mana? Yahudi campuran dari berbagai bangsa gabung jadi satu, jadi rahib, masuk ke Palestina mereka, nulis kitab segala macam. Nah, jadi kalau Yakub itu masih Bani Israel, masih pure, masih ras inilah proto Arab lah katakan begitu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu dari Bani Israel, maka otomatis Yesus itu proto Arab, dia bukan Yahudi. Nah, begitu. Nah, jadi kalau dikatakan tadi dari kampungan Arab kata Ustadz Arif ya di Nazaret itu masuk akal, faktanya memang begitu. Yesus dari Bani Israel kan keturunannya. Nah, jadi kita bedakan antara Bani Israel dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu udah tercampur, tidak pure lagi Bani Israel.
Tapi kalau kita katakan Bani Israel itu pure, masih keturunan kabilah dari anak keturunan Yakub. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi harus paham sejarah juga Pak Framing. Nah, apalagi dikatakan Yesus misalnya dari mana gitu kan? Yesus malah kalau kata Yesus itu malah lebih jauh lagi dari Yunani malah. Nggak ada yang usana orang ini orang Bani Israel namanya seperti itu, nama orang Yunani, Paulus, Markus, ya, dan seterusnya. Oke, itu nambahan aja biar memperkuat tadi. Lanjut. Ada sanggahan Pak Framing? Enggak, dan boleh menambahi Ustadz Au? Enggak, Bang Jibril lah. Kalau Bang Jibril enak nih, pakai data Bang. Karena ada barusan nunggu di Gua Hiro lucu ya. Menurut Anda lucu ya. Ini sekarang kita baca 1 Raja-Raja 19. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ini soal ini biar saya bacakan sedikit aja ya. Saya nggak karena saya nggak percaya sama ini karena kan sanadnya kan kita bisa ini sanadnya nggak ke Yesus. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua. Ini si Elia ya. Bermalam di situ maka firman Tuhan datang kepadanya. Berarti datang kepadanya itu di dalam gua ya. Jadi si Elia ini menerima wahyu di dalam gua ya. Betul. Itu aja mau nyampein itu aja. Jadi kalau mau menghina dia nggak soal menghina. nerima Dia ini apa nggak segala menghina. macam. Dia Dia nggak ini menghina. jadi Mungkin dia mau seperti Elia juga. Elia juga mungkin maksudnya. Pak Framing mungkin seperti Elia dia, biar dapat wahyu juga dia. Saya tambahin sedikit tentang Gua Hira ya. Gua Hira itu jangan dikira seperti gua dalam film Si Buta dari Gua Hantu, bukan. Kalau Pak Framing pergi ke Arab sana, Gua Hira itu nggak penuh utuh gua, dia cuma semacam cekungan ya. Iya, cekungan aja. Jadi kalau orang duduk di situ, dia masih bisa lihat orang lewat segala macam, masih bisa. Cuma karena ada sedikit cekungan disebut gua. Oke, tapi gua itu satu hal yang penting. Jangan ini ya, jangan mengartikan bahwa Pak Framing ini ganggu kita atau sedang menghina. Enggak, Pak Framing itu benar yang dia katakan karena menurut keyakinan Pak Framing, gua itu sangat penting. Buktinya apa? Keluar dari gua jadi Tuhan. Ya. Bangkit. Dari gua itu jadi Tuhan. Iya. Kalau nggak ada keluar dari gua nggak jadi Tuhan loh. Betul nggak? Jadi bagi teman kita, Pak Framing dan teman-temannya, peran gua itu sangat penting ya. Lahir dari gua, betul nggak? Ya, lahirnya dari gua. Mati bangkit dari gua. Kalau nggak ada keluar dari gua, nggak mungkin jadi Tuhan. Nah, itu maksud Pak Framing. Oke, lanjut Pak Framing, ada pembelaan? Halo Pak Framing. Aduh, kok jadi shock pula Pak Framing ini. Mungkin Pak Framing kita masukkan ke gua sehingga 3 hari lagi jadi pintar mungkin kalau udah keluar. Halo Pak Framing. Cari mana murid-muridnya nanti dia. Iya. Aku kalau udah bicara gua nih ngeri kawan-kawan. Karena terakhir orang masuk gua pulang-pulang keluar-keluar jadi Tuhan dia. Halo Pak Framing. Ya, ngeri ya. Kalau Nabi Muhammad keluar dari gua dibilang jadi nabi, ya betul, oke lah. Ya ini keluar jadi Tuhan coy. Besok keluar dari gua entah jadi apa lagi orang. Halo Pak Framing. Udahlah, Dede aja lah. Gimana Dede, masih merajuk? Halo Pak. Kalau orang dulu bilangnya apa ya? Manusia itu apalagi laki ya, keluar dari gua, yang dicari gua, masuk gua lagi, udah mati. Ada aja. Halo, ada nggak yang bisa diskusi cerdas gitu kan? Ini ada yang tulis nih, masuk dalam gua, keluar ngaku-ngaku jadi nabi. Ya perasaan nabi itu nggak pernah ngaku-ngaku jadi nabi. Malah Waraka yang bilang bahwa dia itu bertemu dengan Jibril ya. Dan artinya kamu tuh nabi, jadi nggak pernah mengaku. Ya, begitu juga dengan Yesus keluar dari gua, ya tiba-tiba nggak pernah ngaku jadi Tuhan, tapi dipanggil Tuhan juga sama orang-orang. Ya, mungkin dari Ratu-Ratu ada yang mau disampaikan? Halo, Ratu-Ratu, assalamualaikum Ratu-Ratu. Ini pada hilang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jul. Ya mungkin
Ada yang mau disampaikan buat Pak Framing kita yang belum sadar-sadar sampai hari ini, yang masih kita upayakan? Lagi bahas apa nih? Aku baru masuk, nggak paham. Lagi bahas goa. Ada orang keluar dari goa jadi Tuhan dibilang. Terus ada orang yang keluar dari gua dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Iya, Udah. kan Enggak, aku cuma itu kan enggak, aku malas sebenarnya tampol-tampol teman-teman kita. Nanti baper-baperan soalnya. iya janganlah, jangan inilah. Kalau bisa jangan saling inilah, jangan saling ejek. Kita diskusinya santai, gitu kan? Itu lebih enak didengar, Gul. Bang Dah, ada yang nanya nih di bawah. Siapa yang pernah saksikan Muhammad ketemu Jibril selain mimpi Muhammad? Nabi. Oke, boleh saya tunjukkan? Boleh, ya. Bahkan Ini ya. Nabi, ya siapa yang saksikan Yesus juga tuh? Ya, siapa yang saksikan Musa? Itu nanti kita tanya balik. Jadi di Sahih Muslim nomor 9, ini saya bisa bukakan. Sahih Muslim nomor 9. Ini tentang Jibril. Ini diceritakan langsung oleh saudara Umar bin Khattab. Nah, ini periwayatannya. Ini sanadnya. Umar, Abdullah, Yahya, Abdullah, Amas, Waki, Zuhair. Bagus ya. Oh, ini lebih bagus daripada sanadnya buku sebelah. Di sini diceritakan bahwa, ini ceritanya panjang di sini. Di sini diceritakan bahwa Umar, dia bilang, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah, lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas perjalanan. Jadi jubahnya itu Bersih. bersih. Padahal di padang pasir kan. Iya. Tidak seorang pun dari kami, ini saudaranya ada bersaudara ada 8 di sini, mengenalnya. Jadi 8 nggak kenal. Hingga ia mendatangi Nabi SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi, kemudian berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, rukun Islam. Habis itu lelaki ini bilang, betul. Habis itu Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya, karena dia yang menanyakan dan dia yang membenarkan. Jadi ini orang nanya tapi dia juga yang bilang benar. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Ditanya rukun Islam sama ditanya rukun iman. Dan itu udah selesai semua. Si Umar balik bilang, maka aku tetap saja heran. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Habis itu Nabi Muhammad bilang, beliau bersabda, dia adalah Jibril, dia yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi rukun Islam dan rukun iman itu direct, langsung dari Jibril ke sahabat melalui Nabi Muhammad yang di ruangan yang sama. Nah, ini sanadnya sahih, jelas penulisannya. Nah, ada nggak langsung dari, ada nggak dari yang sebelah kayak gini, yang fakta ini ya, ini fakta nih ya, ini ada Arabnya juga. Ya, silakan. Nah Bang Jibril ini Muslim ya? Muslim lah, udah ada kayak gitu lengkap. Alhamdulillahirobbilalamin. Makanya saya tanya karena saya baru masuk, nggak tahu jalur ceritanya. Terus masalah sanad firman menjadi manusia itu sanadnya dari siapa tuh? Ya nanya Pak Framing lah, jangan nanya sama kita. Pak Framing, coba Pak Framing. Nanti Coba, ngamuk Pak lagi Framing. mereka. Coba Pak Framing. Ya Allah, lagi pusing dia. ini orang memang nggak paham sanad nih. Dia nanya, apakah Umar melihat Jibril saat ini? Semua cerita Umar, saudaraku lah. Allah Atau gini, Nggak sanggup mereka. Atau ginilah Pak Framing ya. Siapa yang melihat ya? Siapa yang melihat Yesus dibawa oleh iblis? Yang melihat siapa? Dibawa ke bumbungan bait Allah itu. Yang melihat siapa? Gimana? Nggak ada saksi yang Yesus saat dicobai ke padang gurun itu, maksudnya nggak ada Iya. saksi, nggak ada saksi sih.
Oh. Ada Setahu saksinya? saya, Nggak ada. setahu Nggak saya ada. nggak ada ya. Kecuali Nggak ada ya. teman-teman sebelah bisa cari. Berat nih, Pak Dede. Boleh Bang Dede. bertanya? Bang Dede nggak bisa menjawab nih. Bisa bantu jawab Pak Framing? Aku boleh Bang Dede? bertanya nggak? Enggak, aku mau nanya dulu. Bisa jawab ya? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Giliran kamu tanya. Nggak bisa. Aku mau bertanya dulu. Oke, artinya jelas ya Dede nggak sanggup menjawab. Ya kita lanjutin dengan Dede bertanya. Yang Silakan. ditanyanya apa nih? Nggak tahu juga aku nih. Yang ditanya itu tadi masalah ini loh, periwayatan. Siapa yang menyaksikan Yesus dicobai iblis? Ah, yang menyaksikan Yesus dicobai iblis. Tadi tanya sama siapa tadi? Astagfirullah, udahlah. Nanya sama Pak Framing, tapi Pak Framing masih tidur, jadi nanya sama lu. Tanya sama Pak Framing. Oh iya. Ini Bang Kalau Ani tanya sama ngapain sih? Pak Framing. Pak Framing mana nih? Pingsan gara-gara masuk ke gua dia. 3 hari lagi baru muncul. Kan ada ini Jul, Dia ada kaget tahu Yesus orang seperti ini Jul. Apa namanya? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu hanya isapan jempol belakang. Tidak ada saksi mata yang melihat gitu kan. Framing adalah framing seperti itu ada gitu kan. Sementara setelah kita balikkan, siapa sih saksinya yang melihat pada saat Yesus dicobai oleh iblis dibawa ke hubungan bait Allah itu? Saksinya siapa? Saksi matanya yang melihat? Nggak ada yang melihat. Tapi mereka percaya, tapi mereka imani gitu. Artinya apa yang mereka terapkan terhadap iman Islam ya, itu tidak mereka terapkan kepada iman mereka gitu loh. Standar janda Jul kalau kata orang sini. Iya, dari zaman dulu itu. Oke, ini ada Iya, ini ada An dulu, mau kasih An dulu. Biar Bang Dede nanti kita lebih lama. Ya, An, ada yang mau disampaikan, silakan. Halo, selamat malam Bang An. Halo Bang An. Wah, ini bingung saya. Halo Bang Malikil, apa kabar? Sehat? Oh iya, ada Malikil, udah aku naikin, lupa aku. Shalom. Halo bro, malam. Ya, Kabar baik semua. Gimana nih? Ini jadi berantem sama si Framing sama si Dede nih jadinya nih Jul. Selalu suaranya menggetarkan hati. Oke. Aku mau bertanya. Ya, Saya silakan. kagak enak menyapa belum disapa sebagai tamu. Lupa aku ada lu. Lanjut. Sorry. Ya, silakan Ya Bang An. memang begitu tuan rumahnya. Ya, silakan Bang An dulu lah sebelum Dede. Ini Bang An biar cepat. Silakan Bang An, ada yang mau ditanyakan apa? Saya izin bertanya ya. Iya, silakan. Kebetulan saya juga dari Muslim. Terus? Muslim, Kak. Saya cuma mau menanyakan masalah keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ya keyakinan kita sendiri bahwa itu adalah Yesus yang disalibkan itu ya. Siapa yang Tanyakan karena siapa yang banyak juga yang Astagfirullah. Oke, jadi kalau masalah Yesus itu disalib atau Nabi Isa disalib, kita nggak meyakini ya Bang. Oke, mungkin Bang Ustadz Alif aja biar cepat. Silakan Ustadz Alif. Ini biar cepat saya aja yang iniin. Ustadz Jibril. Silakan. Bukan Ustadz, saya bukan Ustadz. Abang kan Muslim Bang. Abang bisa catat nih sekarang kalau ada pulpen ini. Itu di surat 2 ada 60 ayat. Ada 60 ayat soal Nabi Isa di dalam Al-Quran. Abang bisa baca saya kasih 10 aja deh. Surat 2 ayat 87, surat 2 ayat 136, surat 2 ayat 253, surat 3 ayat 39, surat 3 ayat 45, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 163, terus surat 5 ayat 111. Itu 10, ada 50 lagi saya bisa sebutkan, tapi 10 itu aja Abang udah mungkin insya Allah Abang udah paham soal perspektif Nabi Isa di keislaman. Semoga membantu. Biar cepat aja nih, karena saya bisa baca satu-satu, tapi jadi tausiah nanti kita. Ya, oke. Mungkin saya rasa sini ya Bang ya. Oke, silakan Dede. Yang
Nggak, aku turunin aja lah, biar kesempatan buat teman-teman Kristen bertanya. Silakan Dede, ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Pengen itu bang, aku pengen tahu tentang ajaran dari Al-Quran tentang Isa ini. Sebenarnya Isa ini orang apa? Waduh. Orang mana? Pengen tahu. Iya bang. Ini nanyanya simple-simple, nggak ada yang lebih keren lagi pertanyaan gitu. Oh itu udah keren itu bang. Soalnya pengen tahu aja. Kalau di Alkitabku kan keren. Yesus orang Nazaret. Jelas-jelas. Maksudnya aku pengen tahu kalau di Isa di Al-Quran dia orang mana bang? Pengen tahu bang. Oke, siapa yang mau? Arab atau Bang orang Al, apa? Bang Alif atau Bang Jibril? Biar Bang Dede ini mana tahu mendapatkan hidayah. Kayaknya Ustadz Alif atau Ustadz Al aja deh. Oke, siapa? Silakan. Oke, siap. Ya, silakan Ustadz Alif. Siapa itu Nabi Isa? Nabi Isa ya. Iya. Nabi Isa itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia anak dari Bunda Maria, dilahirkan tanpa bapak, ya. Mukjizat yang Allah berikan. Dia bisa berbicara ketika masih bayi. Ya, kemudian dari keluarga orang soleh ya. Tentunya Zakaria. Ya, sanadnya masih bersambung dengan para nabi. Di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu kalau dalam Al-Quran tuh ada semua riwayatnya. Kemudian dia difitnah disalib, padahal dia nggak pernah disalib. Seperti itulah. Nah lanjutkan. Ya saya tambahin ya. Gini bang. Dijelasin dulu Bang Dede. Ya silakan Latu-Latu. Ya. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah, Nabi Allah. Surah Maryam ayat 30. Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu adalah utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel, ya, bukan di luar Israel, tapi untuk Bani Israel. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Lalu kemudian perintah Nabi Isa alaihissalam yakni menyembah hanya kepada Allah, bukan malah menyembah Nabi Isa alaihissalam sendiri, bukan. Itu aja Jul. Ya silakan, ada yang mau tambahin dari Ustadz Alif atau Bang Jibril? Gini bang. Ya, silakan. Ada mau nambahin lagi? Enggak, kalau nggak ada biar iya, enggak, Dedi, aku minta tolong gini, satu hal yang aku minta tolong sekali sama teman-teman sebelah gitu kan. Contoh nih, lu udah nanya nih. Aduh, ya, enggak, bisa lu udah nanya nih ya tentang hal ini. Kalau bisa besok jangan nanya lagi hal yang sama, cari yang lain gitu. Karena jangan kayak Edis gitu. Edis itu kalau nanya ulang gitu. Kalau orang lain yang nanya masih oke lah. Sebenarnya gitu. yang pingin aku tahu tuh apa, dia orang mana? Kan jelas kalau di Alkitab kita kan gini, Yesus orang Nazaret. Iya, kalau Alkitab itu kan autobiografi. Dia utusan Allah lah, utusan inilah. Aku nggak nanya itu, aku nanya yang pentingnya itu dia orang mana. Orang itu udah gitu, dibilang. Bang. Kalau orang Israel. Orang Yahudi Israel udah dibilang. Orang Israel. Iya. Utusan orang Israel berarti berbeda dengan Yesus kami kan? Kok ya terserah lu, mau berbeda nggak apa-apa lah. Mau berbeda juga nggak apa-apa lah, urusan lu lah. Terus? Ya kalau sekarang bilangnya berbeda Jul, tapi terjemahan LAI tahun 2011 jelas tertulis di situ inilah silsilah Isa Al-Masih yang 2011 ya. Kalau yang 2000 yang terbitan yang baru ini sudah Yesus Kristus. Oke, aku nanya Dede aja. Menurut kamu masuk akal nggak ada orang Yahudi namanya Us? Dede. Yang nama Us itu mungkin menurut Anda. Kalau menurut yang lainnya mungkin sah-sah aja ya. Enggak, coba aku tanya, siapa orang Yahudi yang namanya ada akhiran Us? Yang asli ya, jangan yang tokoh-tokoh fiktif. Maksudnya yang tokoh-tokoh.
banyak, ada toko besar. Siapa? Siapa? Ya, Siapa? yang pasti kalian sudah Siapa? tahu. Enggak, toko besar lu bilang banyak. Sebut satu saja. Ya kalau kau sebut ya, kenapa kalau bilang Yesus kenapa? Loh, selain Yesus tapi tadi ini gimana sih? Kok muter-muter sih? Iya kan? Jadi gini, Yang Dede. ku tahu, Muter sih. iya kan? Jadi gini, Dede. Selain Yesus kan tadi. Ya aku nanya kan. Oke, udah. Aku bilang Yesus. Yang mana aku nggak tahu. Oh, Udah. nggak ada kan selain Yesus kan? Aku pingin tahu aja bang. Aku pingin. Oh ya udah. Gini bang. Gini bang. Udah mau dijelasin Aku kan nggak? pingin tahu. Mau dijelasin nggak? Kalau pengen tahu tuh Ya. ya dengar. Oke. Kalau Jelasin pengen tahu lah. dengar. Orang Jadi mana? Ini. Ya, jadi nggak pernah kita ada itu namanya. orang dari mana? Ya, jadi gini, dia tuh Bani Israel. Bani Israel itulah kenapa dia menjadi nabi untuk Bani Israel juga. Terus, apakah nama dia Yesus? Tentu saja tidak, ya. Jadi Isa itu Arab dari Yesua. Sedangkan Yesus itu nama Romawi. Romawi yang menulis namanya Yesus, karena orang Romawi itu namanya semua ada us, ya, seperti Paulus, Gailius, ya, terus Agustinus, semua harus ada us-usnya. Itu orang Romawi, ya, orang Roman saat itu. Jadi kalau Yesua ini ya bukan orang Romawi, karena kan Ya, izinnya ikhwah kita pindah room ya, kayaknya ada Bang Zuma yang sudah live ya, Gurunda Zuma sudah live ya. Izin kita geser, siapa tahu ada lebih menarik, ini lebih greget diskusinya ikhwah ya. Ya, Iya. Bang Peter, katanya kalau kita makan babi makan setan. Jadi kami kan kalau orang setan ya kami makan ya kan. Iya betul. Kalau saya bisa makan begitu. Bisa makan setan itu. Ya itu kelebihan kami yang menonjol ya kan. Pantasan kan Herdi semuanya kesetanan semua, ternyata makanannya setan. lucu. Bukan karena konteksnya itu pada saat itu bang, memang kan diminta usir ke situ, bukan berarti babi-babi itu menjadi setan toh bang. Iya, kan gitu. tapi dalam tubuh mereka ada setan, betul atau tidak? Iya, tapi kan pada saat itu aja diminta, tapi kan itu jatuh ke laut toh, dibuang gitu, ke jurang. Iya. Apakah ada dalil bahwa setannya mati? Ada pada saat itu kan nggak dikatakan. Iya. Karena dikatakan bahwasanya setan itu panjang umur. Di dalam Mazmur 21 nomor 4, iblis itu diberi umur yang panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Berarti iblis yang masuk ke dalam tubuh babi tidak mati. Kalaupun babi, ya, gimana? Kenapa mesti Yesus itu memilih babi ya? Konotasinya gimana ya dikasih masuk setan ke sana? Ya, karena kan tadi dijelaskan di dalam Yesaya 66 itu kan jelas bahwasanya Tuhan akan datang membasmi orang-orang yang kemudian makan babi, makan makanan yang menjijikkan dan tikus. Mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Neraka. Kebinasaan itu neraka. Makanya agama Tauhid, agama Samawi mengharamkan babi. Karena babi ini menjadi konsentrasi Tuhan kepada keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Satu hewan ini sangat luar biasa. Nah, Yesus ternyata kan mengeluarkan iblis masuk ke dalam tubuh babi. Dan di dalam Mazmur 21 nomor 4, iblis ini panjang umur. Jadi tidak mungkin babinya mati, iblisnya ikut mati. Kalaupun kalaupun babinya semua pada mati yang jatuh ke jurang, iblis ini pasti mencari lagi